Selamat sore, Ibu dosen pengampu mata kuliah. Selamat sore, teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan satu materi, yaitu materi dengan judul peran kerjasama antar lembaga dalam pendidikan teknologi dan kejuruan. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu pendidikan kejuruan. Mempersiapkan peserta didik untuk kejuruan dibangun dengan titip kompetensi dan sejak dini, sehingga peserta didik atau lulusan sekolah menengah kejuruan atau yang disebut dengan SMK sudah siap bekerja sesuai dengan bidangnya. Kemudian apa itu peranan pendidikan kejuruan? Sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah pasal 3 ayat 2 juga menyebutkan bahwa SMK mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Sekolah menengah kejuruan sebagai salah satu pemegang peranan yang penting dalam menyiapkan tenaga kerja dituntut untuk selalu dapat mengikuti kebutuhan pasar yang terus berkembang. Kemudian tentu saja pendidikan kejuruan tidak lepas dari polemik-polemik yang dihadapi. Adapun polemik pendidikan kejuruan di Indonesia, menurut Dani Wardani pada tahun 2015, mensinyalir bahwa ada perbedaan tujuan antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Karena dunia sekolah menginginkan lulusan yang mempunyai nilai yang tinggi dalam waktu yang cepat, sedangkan dunia industri menginginkan lulusan dengan kompetensi teknis dan sikap yang baik. Kenyataan di atas membuktikan dengan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Berdasarkan data BPS yang berkaitan dengan hal di atas, pada Agustus 2013, lulusan SMK yang menganggur mencapai 11,21% terhadap jumlah pengangguran terbuka, dan persentase tersebut merupakan angka tertinggi disusul dengan SMA sebesar 9,55%, kemudian lulusan SMP sebesar 7,15%, lulusan diploma sebesar 6,14%, lulusan universitas sebesar 5,65%. Hal ini menunjukkan belum adanya link and match antara sekolah dan industri, sehingga lulusan SMK belum diserap di dunia industri. Kompetensi lulusan SMK yang diharapkan oleh industri belum terbentuk dengan baik. Nah, itulah polemik yang terjadi di pendidikan kejuruan di Indonesia. Kemudian, apa peranan pemerintah dalam pendidikan teknologi dan kejuruan? Yang pertama, peran pemerintah adalah penyesuaian kurikulum dan kerja sama dengan industri. Untuk mengembangkan pendidikan kejuruan yang selaras dengan kompetensi kebutuhan pengguna lulusan atau yang kita ketahui dengan link and match, maka Kemendikbud telah melakukan penyesuaian dan pengembangan kurikulum pendidikan. Maka Kemendikbud telah melakukan penyesuaian dan pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan. Jika sebelumnya menggunakan pendekatan dari supply driven, maka saat ini kurikulum telah disesuaikan menjadi demand driven, agar dunia usaha dan dunia industri atau DUI semakin aktif terlibat dalam proses pendidikan kejuruan SMK. Jika selama ini SMK berjalan dengan berdasarkan persepsi dan sisi pendidikan saja,
seakan nantinya akan dibutuhkan dunia kerja. Sekarang, SMK berjalan sesuai dengan permintaan dunia usaha dan industri, yaitu dengan cara menyusun kurikulum dan bekerja sama dengan Dudi. Bahkan Dudi memberi porsi untuk menentukan kurikulum sebesar 70%. Kemudian, selanjutnya adalah pemenuhan guru produktif. Presiden berharap semakin banyak guru sekolah menengah kejuruan atau SMK yang terampil dalam membimbing siswa agar memiliki keterampilan dan kompetensi kerja yang baik. Guru yang terampil harus lebih banyak dari guru normatif. Saat ini, Kemendikbud terus memperkuat guru-guru SMK melalui berbagai program pelatihan, baik itu kursus singkat atau magang industri, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta program sertifikasi keahlian ganda. Hal ini untuk mendorong revitalisasi vokasi secara keseluruhan dan dapat menghasilkan lulusan yang bisa bersaing di dunia kerja. Target guru keahlian ganda pada 2019 ini mencapai 40.000 guru. Kemudian selanjutnya, penumbuhan minat kewirausahaan. Pengembangan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa di era industri 4.0 menjadi salah satu fokus Kemdikbud. Materi pengembangan muatan revolusi industri 4.0 menjadi muatan wajib bagi SMK penerima bantuan revitalisasi. 9 jenis muatan industri 4.0 tersebut diantaranya adalah augmented reality atau virtual reality, dan ada 3D printing, dan ada tourism promotion, ada game development, smart school, internet of things, e-commerce, dan kewirausahaan. Selain bekerja di industri atau melanjutkan studi di jenjang pendidikan tinggi, lulusan SMK juga didorong menjadi wirausaha kreatif. Salah satu alternatif yang bagus yang mendorong siswa-siswa untuk menjadi wirausaha, terutama siswa-siswa yang memiliki imajinasi yang kuat, mimpi besar sebaiknya disiapkan untuk menjadi wirausaha. Itu peran pemerintah dalam pendidikan teknologi. Kemudian kerjasama antar lembaga dalam pendidikan teknologi dan kejuruan. Dalam penyelenggaraan sekolah, membutuhkan peran serta masyarakat seperti tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 54 bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan. Masyarakat memiliki peran dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Keterlibatannya melalui kegiatan perencanaan, pengawasan, sampai evaluasi program pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan. Selain itu, untuk mendukung kegiatan Prakrin, dibutuhkan kerjasama dengan industri yang mampu memberikan pelayanan pelatihan siswa SMK. Kegiatan ini akan efektif untuk memperbaiki cara-cara atau kerja peningkatan mutu. Selain itu, industri dan sekolah merupakan sinergi dengan mengembangkan kemitraan berbasis link and match. Oleh karena itu, program-program pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan antara sekolah dan industri selaras dengan kebutuhan pasar kerja, mengacu pada profesi dan pekerjaan yang diakui. Lulusan akan menguasai keterampilan dasar yang dapat dikembangkan sejalan dengan perkembangan karirnya. Nah, itu merupakan peran kerjasama antar lembaga dalam pendidikan teknologi dan kejuruan, yang tentunya tidak lepas dari peran masyarakat yang sangat diperlukan. Kemudian selain mengoptimalkan peran kerjasama antar lembaga, tentunya peran sekolah juga sangat diperlukan dalam hal ini. Yang pertama yaitu mengoptimalkan unit produksi dan jasa yang ada di sekolah.
Bentuk konkret teaching factory di sekolah yang ada di Indonesia adalah penyediaan produksi dan jasa sesuai dengan kompetensi yang ada di sekolah tersebut atau dinamakan unit produksi dan jasa. Hal-hal yang dapat dilakukan sekolah yang pertama adalah proses pembelajaran keterampilan yang dirancang berdasarkan prosedur dan standar yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, setting pembelajaran dibuat sesuai dengan kenyataan yang ada di industri. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berpusat pada student effective learning dan learning by doing. Dan yang keempat, merancang pembelajaran untuk tujuan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan soft skill. Di antaranya mandiri, mampu bekerja sama, pantang menyerah, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 5, mensosialisasikan kegiatan pembelajaran ke seluruh stakeholder yang ada di sekolah agar menjadi suatu pemahaman tujuan. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi secara periodik terhadap pembelajaran yang berbasis teaching factory. Itu peran sekolah untuk mengoptimalkan unit produksi dan jasa atau yang kita sebut dengan UPJ. Dan selanjutnya adalah peran sekolah dalam pengelolaan kegiatan produksi. Hal-hal yang bisa dilakukan adalah yang pertama, sekolah menjalin kerjasama dengan industri dan kepentingan job order dan pemasaran produk siswa. Kemudian sekolah melakukan perencanaan dengan menganalisis jenis-jenis kegiatan yang laku atau berprospek menjadi keuntungan di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, sekolah melakukan perencanaan meliputi pembentukan tim, program kerja, kebutuhan pengadaan alat dan bahan, kemudian perencanaan harga dan program pemasaran produk atau jasa. Kemudian nomor 4, sekolah melakukan pemantauan atau quality control pada pelaksanaan produksi dan kualitas sebagai bahan patokan. Kemudian yang terakhir, sekolah melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan teaching factory, misalnya produk yang dihasilkan, evaluasi harga, bentuk kerjasama pemasaran dan industri dengan industri dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir ada sekolah berperan penting menyiapkan siswa tentang aturan-aturan di dunia kerja. Hal-hal yang perlu sekolah lakukan, yang pertama adalah sosialisasi aturan dan proses rekrutmen ketenaga kerjaan. Kemudian menyiapkan siswa agar berkompetensi memiliki soft skill dalam menyongsong dunia kerja. Kemudian yang ketiga adalah sekolah mengadakan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, sekolah melakukan penyaluran tenaga kerja baik ke dalam maupun ke luar negeri. Nah, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Dan akhir kata saya ucapkan